Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku semasa tanah Alhamdulillah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Nikmat kehidupan, nikmat mendapatkan fasilitas yang Allah anugerahkan berupa oksigen, kesehatan untuk bersyukur, rasa sakit untuk bersabar, dan semua apa yang kita rasakan ini sesungguhnya adalah ujian supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal tentang perjalanan hidup kita, dan semakin mengerti bahwa semua apa yang kita alami di dunia ini sesungguhnya adalah misi yang Allah berikan agar kita mendapatkan bekal pulang kembali kepada Allah sebelum hisab itu ditentukan. Dalam konteks ini, ada dua hal yang diberikan pedoman di dalam Al-Quran guna mensupport kita agar memaksimalkan misi dan bekal yang bisa kita kumpulkan. Dua ini adalah memperbanyak hal-hal yang baik, amar ma'ruf, dan meninggalkan segala hal yang tidak baik, nahi mungkar. Kerjakan, tinggalkan. Apa yang harus dikerjakan, maka dirinci dari mulai persoalan ibadah ritual yang memberikan ketenangan kepada jiwa dan support keberkahan bagi seluruh kebutuhan fisik. Nanti ada juga yang terkait ibadah dari interaksi sosial dalam konteks ibadah. Pun demikian, supaya menjaga kehormatan kita, ada berbagai hal yang dilarang. Bukan ingin membatasi, tapi lebih menjaga kehormatan kita. Dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang mencela, dilarang memakan makanan yang membahayakan bagi fisik kita sehingga fisik menjadi lemah dan sulit menunaikan tugas dengan sempurna. Di antara sekian larangan itu, ada larangan-larangan terkait dengan harta benda. Penggunaan harta pada yang akan merugikan, memberatkan diri ke depan dengan skema yang tidak tepat tentunya. Ada beberapa hadis di masa lalu yang mengingatkan kepada kita tentang perkembangan masa sehingga melahirkan percepatan dan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, bahkan digital. Taqarrubul aswaq, salah satu diksi hadis mengatakan, ada satu masa terjadi percepatan digital yang menghadirkan asar itu begitu mudah diakses. Segala hal sekarang gampang. Dulu kita berangkat offline, sekarang online. Diklik data, diklik didapatkan. Nah, dalam konteks amar ma'ruf, yang baik mudah diklik, yang buruk juga mudah diklik. Dalam hal ini kita mengamati bahwa ada situasi yang tidak mudah saat ini yang dihadapi oleh masyarakat, baik di kalangan masyarakat di bawah dalam arti lapisan-lapisan yang bersinggungan dengan hajat hidup yang pokok, baik itu yang bertani, berdagang, berkebun, dan seterusnya. Ada kesulitan yang dialami dari sisi keuangan sampai terjebak pada apa yang sebelumnya tadi diungkapkan, percepatan digital menghasilkan semua serba online yang sekarang pun dimanfaatkan itu dengan dana-dana pinjaman. Seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang pinjol itu, pinjaman online yang ternyata bukan aspek amar ma'ruf yang didapatkan, tapi lebih banyak aspek nahi mungkarnya. Bukan hanya riba dalam konteks yang dilarang pada pokoknya, tapi sekarang telah berkembang sampai menimbulkan tekanan-tekanan, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang malu, ada yang dijerat ini dan itu. Dan itulah konsekuensi pada sesuatu yang dilarang ketika dikerjakan. Allah sudah ingatkan. Kenapa disebut haram? Karena meruntuhkan kehormatan. Haram itu dari kata hormat, sesuatu yang terhormat. Nah, dilarang itu karena bisa meruntuhkan kehormatan. Hormat itu terhormat, haram meruntuhkan kehormatan. Munculnya hukum haram untuk menjaga kehormatan, supaya tidak malu, supaya tidak tertekan, dan seterusnya. Dan kita juga mendapat informasi bahwa ini telah menyebar ke berbagai aspek, termasuk juga pada dunia pendidikan, yang kita khawatirkan bersama. Karena itu membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk saling mensupport. Tidak hanya dalam pokok ini menjadi tugas pemerintah tentunya, karena aspek pendidikan adalah bagian juga aspek yang pokok dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu tentu anggaran juga menjadi spesial dalam bidang pendidikan. Namun demikian, bila pun itu tidak bisa tercover untuk seluruhnya, tentu ini juga mengajak kita untuk berpikir bersama-sama
sehingga memberikan satu solusi yang baik untuk institusi pendidikan ya, semacam kampus misalnya, yang juga menghadapi realita tidak mudah membangun cash flow yang baik ketika ada kemacetan dari sisi pembayaran dan sebagainya. Tapi sisi lain juga tidak bisa diberikan tawaran yang memberikan bukan solusi, tapi boleh jadi juga satu resiko-resiko yang bisa buruk untuk ke depan. Ya tentu menghadirkan opsi pinjaman online itu bukan sebuah opsi, tapi juga bisa berarti sesuatu yang buruk di masa depan. Saya tidak ingin mengatakan jebakan, tapi hal demikian bisa menghadirkan resiko-resiko yang tidak baik. Tuntutan dari utang, tuntutan bahkan juga dalam aspek yang lebih besar lagi bisa bertentangan dengan cita-cita pendidikan dan amanat undang-undang di dunia pendidikan itu sendiri. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan, keimanan, takwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Nah, meminjam itu dalam konteks pinjaman online dengan menghadirkan riba, tambahan, tekanan, dan seterusnya, itu bukan akhlak mulia. Dan itu bukan ciri khas keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang kita mengajak kita menjadi baik dulu. Baik, baru setelah baik kita cerdas. Sehingga kecerdasan itu disupport oleh kebaikan. Sehingga menghasilkan semua tindakan-tindakan yang bijak dengan ilmu yang bagus, kreasinya banyak, dan dengan hati yang baik, jiwa yang baik, semua akan dilaksanakan dengan nilai-nilai kemuliaan. Yang sekarang terjadi adalah cerdasnya banyak, tapi baiknya kurang. Itu problemnya. Padahal di undang-undang kita itu kebaikan didahulukan sebelum kecerdasan. Sehingga dari sifat baik ini mensupport kecerdasan yang menghasilkan semua perilaku dan kebijakan yang baik. Untuk itu, solusinya bagaimana? Keterlibatan ini dalam Islam bisa disajikan melalui skema misalnya Baznas. Baznas di setiap daerah diperkuat. Nah, kan redaksi hadisnya itu sederhana. Tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Ada himnya di situ. Diambil dari para agniya yang sudah memenuhi kualifikasi zakat, bahkan mungkin mau infak dan sebagainya. Wa turaddu ala fuqaraihim. Diselesaikan dulu di wilayah itu. Ya, skemanya bukan dikepusatkan dulu di wilayah itu, ditampung. Nanti yang butuh di situ disupport, lebihnya baru ke pusat. Alih-alih pinjam ke sifat online yang sifatnya juga bisa ada dalam Islam disebut skema riba. Ya, yang menekan terlampau dalam dengan bunga-bunga dan seterusnya, yang tentu tidak mengarah kepada sifat keadilan, dia hanya memberikan tekanan dan sebagainya. Kenapa tidak dikemas misalnya dalam konteks Baznas ini membantu? Ya, bidang pendidikan bisa kalau dipandang sesuai kualifikasi mustahik diberikan zakatnya, kalau bukan mustahik misalnya bisa diberikan skema untuk pinjaman yang sifatnya juga tidak ada kaitan dengan riba. Jadi meminjam seutuhnya berapa, kembali seperti itu, skemanya bagaimana ke depan, sehingga dengan itu bisa saling bersinergi semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin di keyakinan lain, apakah di Kristen, di Hindu, di Buddha punya program-program yang mungkin mirip-mirip atau serupa. Nah, ini bisa diintegrasikan sehingga dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, kita bisa menyatu dalam hal yang baik. Nah, pada saat yang sama, ini kan kita mengetahui bersama bahwa Indonesia itu negara kaya, sumber daya alam dia kaya, segala yang Allah berikan kepada kita. Nah, tentu kekayaan ini harus dikelola juga dengan sifat-sifat yang baik. Karena itu bagi kalangan elit juga saya menekankan supaya ya bisa menyesuaikan, ya supaya kita bisa investasi ke depan, karena pendidikan ini paling penting. Ya cobalah lihat fasilitas-fasilitas misalnya para pejabat, kalau bisa disesuaikan, tidak harus terlalu mewah, kan? Baik di DPR, di legislatif, atau di eksekutif, sehingga hal-hal semacam itu bisa ditarik kepada aspek yang lebih penting lagi. Maafkan kalau kata-kata ini misalnya dipandang kurang sesuai, tapi ini hanya usulan, diterima alhamdulillah. Kalau tidak juga kita bisa mencari solusi-solusi yang terbaik. Kita tidak ingin ada hal yang tidak kondusif di dunia pendidikan. Kalau kampus tidak kondusif, belajar tidak berlangsung, mahasiswa tidak nyaman, kampus tidak nyaman, tentu kita ingin mencari jalan tengah yang baik untuk seluruhnya. Semua mendapatkan kemuliaan, kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Sekali lagi, jangan sampai dunia-dunia yang tidak ideal, tidak baik ini masuk ke ranah pendidikan, sehingga alih-alih kita mendapatkan sifat-sifat ketakwaan, akhlak mulia yang mendorong pada kecerdasan, malah beralih pada hal-hal yang kontraproduktif ke depan. Tidak ada lagi skema-skema demikian untuk ke depan, tapi kita juga harus berpikir untuk saling membantu
Semoga Allah memberikan solusi kepada kita semuanya, khususnya di bulan Rajab ini. Terima kasih, mohon maaf. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.